dipersembahkan oleh Pak Tom, boleh box nomor berapa selanjutnya? Oke, mungkin pilihan sebelumnya kita jungkir balik, jadi dari 6 menjadi 9. Oke, 9. Kita buka box nomor 9. Kepo plus 62. Silakan untuk rekan-rekan audiens yang ada di sini yang kepo untuk bertanya ke Pak Tom, singkat, padat, dan jelas. Silakan. Kalau kita melihat bonus demografi pada pemilih tahun 2024 ini, pertanyaannya adalah banyak dari kampanye-kampanye Amin itu yang mengajak kolaborasi Gen Z dan milenial. Apa pertimbangan Timnas Amin mengajak Gen Z dan milenial untuk berkampanye? Itu aja. Terima kasih. Bagi kami, kampanye itu bukan satu arah. Ya, bukan hanya kami yang menceramahi atau kami yang menyampaikan, ya, tapi kami juga harus menjadi pendengar keterlibatan milenial dan Gen Z dalam kampanye, ya, baik internal dalam Timnas atau simpul-simpul relawan maupun eksternal sebagai pemilih. Itu bagi kami bagian penting, ya, karena milenial Gen Z ini yang yang akan harus ikut membentuk kebijakan, ya, karena itu pendekatnya Pak Anies kan, sebagai Gubernur DKI beliau juga pilih slogan Jakarta itu Jakarta Kota Kolaborasi. Ya, jadi beliau itu memang orangnya kolaboratif. Ya, beliau mengajak semua pelaku pemangku kepentingan untuk berdialog, ya kan, jadi sense of ownership, ya kan, jadi terutama di saat kita harus ambil keputusan atau membuat sebuah kebijakan yang baik untuk kita jangka panjang, tapi mungkin ada pengorbanan jangka pendek. Ya, jadi satu prinsip yang fundamental, kenapa individu atau kelompok atau sebuah bangsa bisa maju, ya, karena mereka mengorbankan nikmat jangka pendek demi kemajuan jangka panjang. Ya. Baik. Terima kasih untuk Kepo Plus 62. Kita masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa? Oke, kayaknya akhirnya kita harus ke box nomor 2 nih. Oh, dapatnya play or pass. Ya udah, kalau gitu pass deh. Pas. Baik. Kalau pas, lanjutnya nomor berapa, Pak? Saya kira saya pilih nomor 4. Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Lifestyle. Saatnya kita akan tahu pakai skincare nggak sih sehari-hari? Tolong, rahasia glowingnya apa, Pak? Perawatannya apa? Jadi sungguh-sungguh saya bisa menyampaikan dengan jujur bahwa skincare saya hanya satu, yaitu air putih, air bersih. Serius, tidak pakai perawatan apa, pelembab, Jadi, sunscreen? Nggak minum-minuman. Saya ada setumpuk kain, ya kan, lap muka yang pagi dan sore saya basahin dengan air keran, terus gesek-gesek muka, udah, that's it. That's it. Tapi pandangan Pak Tom Lembong tentang pria yang suka perawatan dengan skincare itu apa, Pak? Bagus. Bagus? Bagi saya itu sebuah bentuk penghormatan kepada publik masyarakat bahwa dia mau tampil dengan baik. Ini pasti disukai jawabannya oleh Dr. Haikal. Karena apa? Jadi di sesi khusus pernah bahas dengan Dr. Haikal ya, Dok. Kalau misal banyak anggapan masyarakat itu kalau laki-laki itu perawatan itu dibilang nggak oke seperti itu. Itu artinya krisis masculinity ya, Dok? Insecure dengan laki-lakinya. Jadi dia memiliki maskulinitas yang rapuh. Kalau Dr. Haikal melihat sosok Pak Tom Lembong, gimana maskulinitasnya nih? Wah, jempol ya. Jempol. Nah, saya harus disclaimer nih, Mbak Yohana. Meskipun saya nggak pakai skincare, kan terbukti saya pakai minyak rambut. Oke, Ya itu kan? termasuk bagian dari ini ya? Lebih makan waktu lagi. Sesuatu yang tidak pernah saya pakai.
Jadi artinya Pak Lembong ini, Pak Tom ya, punya faktor genetik yang bagus untuk kulit ya. Kemudian Rezeki, itu rezeki. Ya kan? dan memang sebetulnya ya, kita nih orang Asia ini punya julukan Asia don't crack. Artinya Asia itu lebih awet muda dibandingkan ras Kaukasian. Itulah kelebihan kita sebagai ras Asia. Cuman kalau soal lifestyle ya, Dok ya. Sorry kalau salah aku, Mas Tom Lembong. Kelihatannya sampean itu nggak berpikir dalam bahasa Indonesia. Betul. Jadi ngomong bahasa Indonesianya merupakan terjemahan dari Inggris apa Jerman atau Inggris. Enggak, ngimpinya, patokannya ngimpi. Ngimpinya dalam bahasa Indonesia apa Inggris? Soalnya misalkan Habibie. Habibie itu waktu SMP ngimpinya sudah bahasa Jerman. Sampean bahasa apa? Ngimpinya. Campur-campuran. Berarti Serius dari- campur-campuran. Jadi apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman Jerman. tuh campur aduk. Belum pernah bahasa Korea. Udah mulai sekarang. Apa? Dari tadi kita ngobrol jawab pertanyaannya Margareta itu sebenarnya dalam bahasa Inggris terus diterjemahkan ke bahasa soalnya strukturnya enggak. Itu langsung dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kan terpengaruh dong. Karena saya memang dari usia 3 tahun sampai 10 tahun di Jerman. Jerman. Ya kan, kemudian baru SD SMP lagi di Jakarta. Terus SMA udah ke Amerika. Ya, Oke, jadi- sekarang pertanyaan saya kalau Siap. Nora tolong jangan diketawain. Mungkinkah saya akan memilih Amin sama Mas Anies sama Amin kalau tim suksesnya berpikirnya tidak dalam bahasa Indonesia? Nasionalismenya bagaimana? Tidak. Saya tidak lihat hubungan Oke. antara bahasa dengan nasionalisme atau patriotisme, ya kan? Jadi kalau saya boleh kutip Presiden Soekarno, ya, beliau pernah mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak akan berkembang kecuali bertumbuh dalam taman sari internasionalisme. Ya, jadi sama halnya seperti kita sebagai individu tidak mungkin hidup sendiri. Ya, kita hidup dalam keluarga, kita hidup dengan tetangga, kita hidup sebagai sebuah komunitas. Nggak ada negara yang bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak sendiri di dunia ini. Kita punya tetangga di Asia Tenggara. Ya, kita punya mitra dagang, kita punya mitra investasi, kita suka berwisata ke tempat lain, orang lain suka berwisata ke kita. Ya, jadi Take and give. bagi saya nasionalisme dan internasionalisme dua-duanya komponen yang esensial ya, yang penting daripada patriotisme. Oke. Ya, jadi Tapi Pak, ini bagaimana dengan fenomena Anies Bubble, Tom Bubble ya? Itu kan dari K-popers ya, di mana Gen Z ini kan memang ya identik dengan K-popers. Nah, itu gimana, Pak? saya super kaget dengan fenomena itu, nggak pernah kebayang, ya kan? Dijuluki ajusi, Ajusi. ya kan? Ajusi Oh, rasa makanya opa. Pak Tom belajar bahasa Korea. Gara-gara Pilpres ini Pak, baru atau sebelumnya juga. Saya sebenarnya punya sejarah panjang dengan Korea, tapi lebih di segi investasi dan bisnis ya. Kenapa kaget tadi dengan Ya lucu fenomena aja, K-pop? saya nggak pernah kebayang gitu ya. Saya kan co-captain bidang kebijakan, substansi dan materi. Jadi saya punya ekspektasi ya nanti berdialog dengan pemilih, dengan publik ya mengenai kebijakan, mengenai substansi, mengenai gagasan, ya kan? Kok tiba-tiba mengenai skincare? Kok tiba-tiba mengenai kesehatan atau suara yang ngebas? Ya kan? Terus bikin bahagia kalau menyenangkan orang kan? Bang, saya mau nanya. Ya. Sebulan lalu saya ke Korea, sekitar 7 harian. Ada di kawasan kayak Pasar Baru. Pasti pernah kesana. Itu ternyata ada 40-an gedung teater di situ. Apa namanya saya lupa. Ada yang kapasitasnya 50 orang, ada yang 500 orang. Yang akan saya Iya. ceritakan, ternyata kesenian yang dipentaskan teaternya serius-serius semua. Jangan-jangan kita ini dikasih sampahnya yang di sini. Nah, enggak, itu yang terakhir yang saya lihat, mereka mengundang teater Malaysia yang mengungkapkan monolog tentang
komunis bahwa komunis nggak diakui untuk kemerdekaan Malaysia, padahal mereka ikut terlibat. Dia bukan komunis, tapi takut dibully sebagai komunis. Dia hanya ingin pengakuan. Itu yang nonton anak-anak muda, nontonnya segini ada 500 orang anak-anak Korea. Ini apa? Sementara kita cuma dikasih drakornya. Enggak, ini menurut saya ini gawat ini. Mereka serius ternyata. Kita dikasih drakor. Dalam hidup itu harus imbang. Ya, jadi harus ada aspek seriusnya, harus ada aspek guyonnya, ada aspek hiburannya. Ya. Saya percaya bahwa peradaban tertinggi itu adalah pada budaya. Tapi gini, tapi apa? Mereka punya tingkat rasio bunuh diri Yang tinggi. tertinggi di dunia. Ya, jadi mungkin mereka terlalu serius. Ya, Itu terlalu jawabannya. kompetitif. Makanya kalau di Indonesia tingkat bunuh dirinya nggak tinggi Mbak Tejo. Itu menurut saya udah jadi jawaban yang fix Mbak Tejo. Jadi serius bisa nggak terus. Gini. Makanya Mbak Tejo, kita jangan melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Gimana Karena aku nggak kalau lihat? Korea, Jepang, oke mungkin serius dan juga fokus. Tapi banyak tingkat bunuh diri. Bahaya. Kita tetap harus bangga dengan Indonesia walaupun semuanya suka hiburan. Gitu loh. Baik, kita mau tanya pertanyaan receh ke Pak Tom ya. Siap. Nah, Tom apa yang lurus-lurus aja hidupnya? Tom lempem, Tom lempeng, betul sekali. Oke, kalau Dokter Haikal apa dok? Kalau Pak Tom pasti disukai oleh banyak orang ya, apalagi Gen Z ya, Gen Z ya. Dengar suaranya aja udah Betul, pada waduh. bebas kan. Nah, ini Pak ada pertanyaan Pak ya. Tom apa yang tidak disukai dan muncul di kulit? Itu Yang paling dibenci segini Pak. nih, yang gede. Paling nggak disukai. Tom apa? tombol, Tompel. Ya, tompel. Tompel. Ini namanya Maman Lembong atau gimana sih? Oke, satu lagi Mbak Tejo. Oke, Kang Maman. Oke, satu lagi Kang Maman. Saingan soal glowing dan suara yang keren tuh saingan beliau cuma satu orang di Indonesia. Siapa? Tompi. Mbak Tejo, ayo dong Mbak Tejo. beliau Satu bisa aja nyanyi, Mbak Tejo. saya nggak bisa nyanyi. Oke, kalau gitu fungsi Pertanyaan telinga apa? Menurut Tom Lembong. Telinga, Mendengarin orang. keseimbangan. Terlalu Mendengarkan. jauh. Untuk cantolannya kacamata. Pertanyaannya receh. Fungsi mata apa? Fungsi mata. Untuk pasangin kacamata. Oke, untuk dipasangin kacamata. Belajar dari Oke, tapi ada satu Kang lagi. Tejo. Untuk menyangga leher, untuk menyangga kepala. Karena kalau mata kita ketutup gini. Iya. Oke, boleh. Oke, itu tadi tebak-tebakan receh untuk Pak Tom ya Pak Tom. Jadi biar nggak serius kayak orang-orang di Korea. Nah, Kenapa sih kamu sebelum Indonesia, Bukan karena aku takut nantinya sekian puluh tahun lagi dia akan ekspor kesenian yang kita, loh iya ternyata bisa juga kesenian itu bisa ditampilkan. Ya, ayo makanya Mbak Tejo harus lebih bergerak lagi dong. Gimana nggak bergerak di sana jelas aku tantang Mas Tom Lembong. Di sana di gedung biru itu di lantai 4 atau berapa seluruh seniman boleh masuk asal daftar. Yang ada lab suara, ada lab tari, ada apa, ada kafe gratis untuk seniman. Ayo. Sekarang kita mau berani nggak gitu? Istana dibuka, oke. Untuk anak-anak muda yang kreatif, untuk Berani dong. Berani dong. vokal untuk ini. Berani nggak? Buktinya adalah Taman Ismail Marzuki. Yes. Ya kan? Karya Pak Anies menciptakan suatu komplek dengan berbagai ruang, mulai dari musik sampai lukisan, sampai Teater. patung, sampai drama, ada teater dan saya pernah nonton musical. Salah satu janji kampanye kami adalah semua kota di Indonesia harus punya Taman Ismail Marzuki. Lebih Dan banyak, berani lebih nggak, bagus Pak? ya. Salah satu programnya adalah memisahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya Siap. kebudayaan betul-betul juga diperhatikan dan jadi Baik. prioritas. Oke. Menguasai banyak bahasa, pintar dan juga sukses seperti ini. Tapi pernah nggak sih dalam hidup mengalami PHK, Pak? Reshuffle, Pak.
dipersembahkan oleh